Rumah besar itu berdiri sunyi di tengah perumahan mewah yang tenang. Sudah hampir setahun rumah itu kehilangan tawa seorang wanita yang dulu menghidupinya. Sejak istrinya meninggal karena kanker, Pras menjalani hari-hari seperti berjalan dalam kabut. Ia memang masih bekerja, mengurus perusahaannya, menghadiri rapat, namun pulang selalu seperti kembali ke ruang hampa. Di rumah itu hanya ada satu orang yang selalu menghidupkan sedikit suara, Sari, pembantunya yang masih terlihat cantik dan lincah. Walau terpaut umur lebih tua dari Pras, yang berstatus janda, sudah hampir 3 tahun ia bekerja di rumah Pras. Sejak istri Pras masih sehat, ia tipe yang ramah, sopan, penuh perhatian, namun tetap menjaga batas. Beberapa bulan setelah kepergian istrinya, Sari pernah meminta berhenti. Mas Pras, saya mau pamit. Saya sudah dapat tempat lain, katanya pelan suatu sore. Pras menatapnya lama. Rumahnya terasa semakin besar dan kosong mendengar kalimat itu. Sari, jangan pergi dulu. Aku nggak punya siapa-siapa di rumah ini. Kalau kamu pergi, siapa yang urus rumah? Siapa yang bersihin kamar? Siapa yang nyiapin sarapan? Kamu tahu kan? Sari terdiam. Ia bisa melihat jelas kesepian di mata Pras bukan hanya butuh bantuan, tapi butuh seseorang yang menjaga ketenangan rumah itu. Akhirnya ia mengangguk. Baik, Mas, saya tetap di sini. Sejak itu, Sari jadi satu-satunya manusia yang membuat rumah itu tidak terasa seperti museum. Pras selalu pulang malam. Kadang pukul 9, kadang hampir tengah malam. Dan hampir selalu, lampu ruang keluarga menyala dengan lembut. Sari menunggu sambil menonton TV, atau kadang duduk sambil membaca majalah. Begitu pintu terbuka, Sari bangun dari sofa. Mas baru pulang, mau saya bikinin teh hangat. Pras selalu mengangguk. Maka mulailah rutinitas kecil mereka setiap malam minum teh, ngobrol. Kadang menonton TV bersama sambil saling melempar candaan kecil. Mas ini kerja terus, nanti tua cepat loh. Celetuk Sari, kamu ngomel kayak almarhumah. Pras terkekeh, tapi ada getir di suaranya. Sari menatapnya sebentar, lalu tersenyum lembut. Berarti saya ngomong yang benar. Malam itu pelan-pelan menyembuhkan Pras. Suara Sari, langkahnya, keberadaannya semua itu seperti menyalakan lampu kecil di dalam hati yang hancur. Suatu malam hujan deras, Pras pulang dalam keadaan basah dan menggigil. Sari terkejut melihatnya. Mas kenapa pulang basah kuyup? Payungnya mana? Lupa bawa, jawab Pras sambil batuk. Sari mendesah panik. Aduh mas, nanti masuk angin. Ia segera mengambil handuk. Tanpa ragu mengeringkan rambut Pras seperti seorang kakak yang merawat adiknya. Pras hanya bisa diam, merasakan hangatnya perhatian itu. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam itu Pras demam. Sari tidak tidur. Ia menyiapkan kompres hangat, memaksanya minum obat, mengecek suhu tubuhnya berkali-kali. Udahlah, Sari, aku cuma masuk angin. Namanya juga orang sakit, selalu bilang cuma masuk angin, jawab Sari. Pras tertawa lemah. Kamu cerewet banget. Saya cerewet biar mas cepat sehat. Kalau mas kenapa-kenapa, siapa yang mau saya omelin nanti? Ada kehangatan di situ. Kehangatan yang membuat Pras tersenyum meski tubuhnya lemah. Hari-hari berikutnya, Sari semakin dekat secara emosional bukan sebagai pasangan, tapi sebagai seseorang yang menjadi tempat Pras merasa aman. Ia selalu mengingatkan jadwal makan, menyiapkan pakaian, menghidupkan rumah yang sepi itu. Pras sering memuji masakannya, memujinya cara ia merawat rumah. Kadang mereka bercanda, Mas, seharian kerja terus. Bos-bos itu ngapain sih sampai pulang jam 9? Laporan, rapat, tanda tangan dokumen. Capek banget ya? Capek, tapi ada kamu bikin enakan. Sari terdiam sesaat. Kalimat itu membuat pipinya memerah. Tapi ia hanya menjawab, ya udah, makanya jangan pergiin saya lagi. Pras sering duduk bekerja di depan laptop sampai larut. Sari biasanya menemani, duduk di sofa sambil ngemil atau menonton sesuatu dengan volume rendah. Kadang ia berjalan mendekat dan berkata, Mas, istirahat dulu. Mata Mas merah. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi itu bahasa bos-bos. Tahu-tahu jam 1 pagi, Pras tergelak dan menutup laptopnya. Mereka lalu mengobrol tentang hal-hal ringan, masa kecil, makanan favorit, kejadian lucu di kantor, atau tingkah kucing tetangga. Tidak ada batasan yang dilanggar. Tidak ada sentuhan berlebih. Hanya dua manusia yang sama-sama kesepian menghuni rumah yang sama. Sari selalu menjaga batas itu. Ia tahu posisi dirinya. Suatu sore, Pras pulang lebih cepat. Ia melihat Sari sedang menyapu halaman sambil menyanyikan lagu lama. Cahaya matahari sore membuat wajahnya terlihat begitu damai. Sari berhenti menyapu. Loh mas, kok pulang cepat? Pras duduk. Capek, lagi nggak mood kerja. Sari mendekat. Mau saya bikinin es teh? Terserah kamu deh. Namun ketika Sari hendak masuk, Pras memanggil lagi. Sari,
kalau kamu pergi beneran waktu itu, mungkin rumah ini sudah gelap terus setiap hari. Sari terdiam, memegang gagang sapu erat-erat. Mas, saya tetap tinggal karena saya melihat Mas butuh bantuan. Bukan karena hal lain. Aku tahu, tapi aku tetap bersyukur. Ada jeda lama, angin sore bertiup pelan. Sari tersenyum-senyum kecil tapi tulus. Ya sudah, saya bikinin es tehnya. Jangan sedih-sedih terus. Waktu berjalan, setahun lebih sudah Sari menjadi teman bicara, teman makan malam, teman nonton TV, bahkan penjaga rumah sekaligus penjaga perasaan Pras. Hubungan mereka bukan cinta romantis, tapi ada kasih sayang manusiawi. Ada perhatian tulus yang lahir dari kedekatan sehari-hari. Sari tidak pernah mengambil kesempatan dari kesepian Pras, dan Pras tidak pernah melewati batas. Yang mereka bagi adalah rasa saling menemani dalam kesunyian. Suatu malam, saat mereka menonton film lama, Sari berkata pelan, "Mas Pras, Mas itu kuat, tahu?" Pras menoleh. "Kuat gimana? Setelah ditinggal Bu almarhumah, Mas masih bisa kerja, masih bisa senyum, Mas tetap baik ke saya. Itu kuat banget." Pras merasakan sesuatu hangat di dada. "Sari, kalau kamu nggak ada, mungkin aku nggak kuat." Sari memandang layar TV, tidak berani menatapnya. "Mas cuma merasa begitu karena sendirian. Tapi kalau waktunya tiba, Mas bakal nemu kebahagiaan baru. Mas deserve itu. Kalau aku bahagia, kamu ikut bahagia. Tentu, saya akan bagian dari rumah ini." Dan malam itu mereka diam, tapi bukan diam yang canggung. Diam yang mengerti, diam yang berisi rasa syukur. Diam yang membuat mereka ada rasa yang muncul di hati yang kuat. Rasa aneh yang begitu bergejolak dalam diri mereka yang sulit diungkap dengan kata-kata. Entah angin apa yang menghembus mereka berdua. Setelah mereka berbincang, tanpa disadari Pras perlahan mendekat ke Sari. Sambil berbisik pelan, "Kita masak terong kuyok. Dimakan pakai sambal terasimu." Sari hanya terdiam, mengerti maksud apa kata Pras. Jantungnya berdebar, badannya gemetar. Sambil berucap lirih, "Jangan Mas. Aku takut perutku jadi kembung dan membesar nantinya." Pras hanya memandang dengan tatapan yang mendalam pada Sari. "Aku sudah lama menyendiri. Aku ingin ada pendamping hidupku lagi. Aku tahu kamu orang yang tepat untuk itu. Kamu orangnya baik, tidak neko-neko. Jujur, pekerja keras. Aku akan bertanggung jawab akan menikahimu, Sari." Ucapan Pras yang lembut menyentuh hati Sari. Sari tertunduk sambil menarik nafas dalam-dalam. "Tapi Mas." Pras pun perlahan mengambil terongnya yang besar, lalu didekatkan ke sambal yang bau terasi milik Sari. Sari hanya terdiam, hanya rasa takut yang kuat dalam hatinya. Namun di sisi lain Sari merasa senang. Sesuatu yang pernah terpikirkan tapi tak mungkin itu terjadi, yaitu menikah dengan Pras. Terong Pras pun akhirnya dioles sambal terasi Sari, sampai mereka terlihat kepedisan. Sari memakan terong Pras dengan lahapnya, dan tangan Pras meraih sambal terasi Sari, sambil mencolek-colekkan terongnya biar rasanya semakin pedas. Sambal terasi dan terong sudah menyatu yang tak ingin dilepas, membuat mereka semakin kepedisan dan mengeluarkan keringat dingin serta keringat hangat. Udara malam yang dingin tidak terasa sejuk, melainkan terasa panas seperti jiwa mereka yang menggelora. Setelah itu mereka terlihat diam dan saling memandang. Mereka tersenyum sambil Pras mengusap bibir Sari yang habis kepedisan. "Terima kasih ya, Sari. Kamu membuka pintu hatiku untuk menuju rumah tangga yang aku idamkan bersamamu." Awal kejadian memasak dan makan terong dengan sambal terasi itu, Pras dan Sari semakin sering makan terong dan sambal terasi. Entah itu di dapur, di kamar maupun di ruang tamu, hubungan mereka semakin dekat, dewasa, saling mendukung, dan saling mengisi. Tekad Pras untuk menikahi Sari pun terwujud. Tidak hanya ucapan saja, pernikahan pun terjadi dengan pesta yang sederhana, dan akhirnya mereka hidup bahagia. Sari senang menjadi istri Pras, dan Pras menemukan sosok istri yang inginkan. Pras mulai bisa tertawa lebih lepas. Sari tetap menjadi cahaya yang membuat rumah besar itu tidak lagi terasa seperti museum kenangan.